Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel ini. Kamu akan mendapatkan informasi yang jadi hiburan seputar ikan, laut, mancing, dan masih banyak lagi, hanya di channel ini. Ikan adalah komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, di mana produk ikan tersebut sangat cepat sekali mengalami penurunan mutu sehingga perlu perhatian serius agar mutu ikan tetap terjaga. Cara penanganan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada dasarnya perikanan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu produksi, penanganan dan pengolahan handling and processing, serta pemasaran. Tahap akhir dari kegiatan perikanan adalah penanganan. Ikan hasil, penangkapan atau pemanenan harus segera ditangani untuk menghambat penurunan kualitas. Tahapan awal penanganan hasil perikanan dilakukan di atas kapal perikanan pada saat proses penangkapan dan selanjutnya dilakukan pembongkaran hasil tangkapan di pelabuhan perikanan dan pelelangan di tempat pelelangan ikan. Tahapan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan titik kritis awal yang harus diperhatikan sebaik mungkin untuk menjamin sebanyak mungkin produk perikanan yang akan didistribusikan agar tetap mempunyai mutu yang baik. Namun di satu sisi pelaku usaha terutama nelayan belum memikirkan apakah upaya yang dilakukan sudah benar, baik secara teknis maupun ekonomis. Kualitas ikan yang matinya cepat akan mampu bertahan lebih lama dibandingkan ikan yang lama meronta-ronta. Ikan yang matinya ditusuk pada otak kecil akan lebih cepat didinginkan karena otak yang mengatur suhu tubuh ikan telah dirusak. Indonesia merupakan negara produsen ikan tuna terbesar kelima di dunia. Terdapat beberapa jenis ikan tuna yang banyak diperdagangkan di pasar internasional, terutama bluefin tuna, southern bluefin tuna, bigheye tuna, yellowfin tuna, albacore, dan skipjack. Ikan tuna termasuk komoditas yang cepat mengalami proses kemunduran mutu bila tidak disimpan pada suhu rendah dan juga dapat menghasilkan senyawa histamin yang berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. Ikan tuna segar bermutu baik dapat diperoleh dengan menerapkan teknik penanganan dan penyimpanan yang benar segera setelah ikan ditangkap. Cara penanganan ikan tuna setelah ditangkap yang sering diterapkan adalah penggancoan. Transaksi ikan pertama kali di TPI. Tempat pendaratan ikan langsung setelah kapal penangkap ikan beroperasi. Syarat TPI, antara lain, persediaan air bersih, tempat penyimpanan es, wadah tempat melelang ikan, lantai mudah dibersihkan, tidak ada genangan. Segera setelah tiba di pelabuhan, maka dilakukan proses pembongkaran dengan cara mengeluarkan air dari dalam wadah berisi ikan. Ikan dipindahkan ke dalam keranjang. Ikan dicuci dengan menyemprotkan air laut dingin. Diberi es lalu dibawa ke TPI secara tertutup. Di TPI, ikan langsung dipindahkan ke wadah pelelangan atau bahkan ikan langsung ditumpahkan ke lantai pelelangan. Buat sobekan kecil pada perut dekat anus kemudian potong saluran pencernaan, gonad yang menuju dan mengait ke anus. Lepaskan insang dengan cara mengiris membrane pada seluruh pinggiran insang. Kemudian potong bagian yang mengaitkan insang dengan rahang maupun tengkorak. Angkat insang yang diikuti dengan seluruh isi perut ikan. Bersihkan sisa darah dengan bantuan sikat dan air bersih. Insang dan isi perut merupakan sumber bakteri paling besar pada ikan, selain kulit, sehingga harus dibuang. Pelelangan terjadi pagi, sore hari untuk menghindari panas terlalu tinggi. Selama pemajangan, ikan selalu disiram air dingin agar suhu ikan tetap dingin dan lendir hilang. Ikan yang dipajang di etalase didinginkan dengan cara meletakkan es dalam ruang etalase atau kombinasi udara dingin dan es. Jumlah ikan yang dipajang secukupnya sebagai sampel saja, sedangkan sisanya disimpan di cool box. Pemajangan ikan disesuaikan dengan jenis, ukuran dan tingkat kesegaran. Ikan dari TPI masuk ke pasar induk pada malam sampai menjelang pagi. Pengangkutannya sore hari agar pendinginan efektif. Saat memasarkan ikan malam hari perlu diperhatikan. Lampu penerangan tidak terlampau dekat dengan meja panjang. Ikan yang tidak terjual secepatnya disimpan kembali dalam wadah beres dan garam 2,5% dari berat es agar dapat terjual esok harinya.
Wadah penyimpanan sebaiknya terbuat dari isolator yang baik, styrofoam, plastik, fiberglass. Pemajangan sisa ikan cukup sekali, jika lebih maka menjadi tidak layak konsumsi. Sisa ikan tadi diolah menjadi ikan asin atau tepung ikan. Manfaat penanganan ikan yang baik. Mampu mempertahankan kualitas ikan dalam waktu yang lebih lama. Dapat menyingkat waktu dalam penanganan ikan karena menggunakan teori dan metode yang benar. Kualitas ikan yang dihasilkan akan memiliki mutu yang lebih baik. Cara penanganan ikan segar untuk konsumsi. Mempertahankan kesegaran ikan dalam keadaan mati, bertujuan memperpanjang daya simpan, TIDAK mudah rusak dan tetap bernilai gizi tinggi. Caranya ialah HDNAN mencegah atau menghambat penyebab kerusakan dan reaksi kimia uang terjadi. Kita bisa melakukannya DNAN merendahkan suhu, pengeringan, penggaraman, pengasapan dan pengalengan. Penggunaan suhu rendah, umumnya ZUTAH dilakukan oleh nelayan kita, yaitu DNAN menggunakan es. Cara INIMEMANDART memperpanjang daya simpan TIDAK lama 1-2 hari. Sebabnya, pada suhu 0 derajat Celcius, mikroba uang aktif pada ikan MAZH mampu untuk hidup dan aktif. Cara uang lebih modern LAGI ialah HDNAN menggunakan freezer atau penyimpanan DI cold storage. DNAN cara INI suhu penyimpanan DART diatur hingga mencapai -18 derajat Celcius atau lebih. Perlu diingat, pembekuan atau penggunaan suhu rendah INI harus didahului DNAN membersihkan ikan, menghilangkan kulit atau sisiknya dan JUK isi perutnya. Cara INITIDAK cocok untuk ikan-ikan uang mempunyai tekstur lunak, karena kristal es uang terbentuk AKAN merusak tekstur ikan uang bersangkutan. Pada waktu AKAN dikonsumsi suhu ikan AKAN NAIK SAM RAI SAM ADNAN suhu kamar. Naiknya suhu ikan membuat kristal es uang terbentuk mencair dan ikan menjadi lunak atau lembek. Pengeringan merupakan usaha menghilangkan sebagian kandungan air SAM RAI kadar air tertentu uang DART menghambat kegiatan mikroba dan reaksi kimia uang TIDAK dikehendaki. Pengeringan merupakan usaha menghilangkan sebagian kandungan air SAM RAI kadar air tertentu uang DART menghambat kegiatan mikroba dan reaksi kimia uang TIDAK dikehendaki. Cara uang mudah dan murah ialah HDNAN menggunakan sinar matahari. BIAZAN proses INI dikombinasikan DNAN cara penggaraman. Penggaraman JUK merupakan salah satu usaha mengawetkan ikan. Tentu saja uang dimaksud DI sini bukan HAN garam, TET ari JUK bahan pengawet lainnya seperti natrium nitrit, natrium nitrat, gula dan marinading. Penggunaan asam cuka untuk mengawetkan ikan. Dalam penggaraman, banyaknya garam tergantung pada ukuran ikan, suhu perlakuan dan kadar garam uang dikehendaki. Kemurnian garam AKAN mempengaruhi mutu ikan awetan. Gunakanlah garam uang berwarna putih bersih, karena garam uang DEMIKIAN mendekati kemurnian NaCl 99%. Cara pengawetan lainnya yaitu pengalengan. Ada BEBERARA macam hasil pengalengan ikan INIANARALIN berupa produk asli, ikan dalam minyak tumbuh-tumbuhan, dicampur sayur, saus tomat dan ikan pasta. Dalam proses pengalengan INI uang perlu diperhatikan ialah derajat sterilisasi. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa.